pertanian ini? Nah, kenalkan nama saya Leman yang ngurus pertanian di rumah tani di sini kampung apa ini Nyapah Jati, kampung Jati alamatnya ini. Oke, yang pertanyaan selanjutnya apa ya? Kita langsung aja, ini langsung ke depan aja lah ya. Oke, apa yang melatar belakangi Bapak untuk memilih budidaya di pertanian, Pak? Latar Ya, belakangnya. dari hobi mungkin ya, Hobi. Oke. yang bisa dikembangkan buat apa menjadi penghasilan kan gitu. Kalau di dunia pertanian Oke. banyak itulah. Pak Punten bisa suaranya dikecilin lagi nggak Pak? Dulu ya. Pertanyaan selanjutnya, Punten ini. Buat pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak, pandangan Bapak, hidroponik pakcoy ini kedepannya bakal jadi seperti apa Pak? Apakah untuk masyarakat perkotaan di Kota Serang ini? Ya kayaknya sih insya Allah sih kalau untuk hidroponik tuh ya mau pakcoy mau yang lainnya juga insya Allah bisa berkembang gitu. Untuk kedepannya yang penting kita harus ini apa ya rawatlah dengan baik supaya kan hasil bagus apa ntar orang banyak yang apa ketertarikan tanam apa gitu kan. Jadi ya dari situ aja kita omset bisa ngejar gitu kan. Kita sekarang mau bertanya terkait teknisnya nih Pak. Apa sih Pak yang membedakan sistem hidroponik sama sistem konvensional yang di tanah? Kalau yang di tanah mungkin kita memerlukan segi lahan yang lumayan cukup lah, cukup luas, tahu gimana itu. Kalau di hidroponik sendiri lahan terbatas kayak gini aja kita bisa produksi banyak kan setidaknya gitu. Kalau untuk perbandingannya sih begitu palingan. Kalau dari segi tanaman sih ringan di hidroponik gitu. Mau dari perawatannya, mau dari apa gitu. Selanjutnya yang dipakai sistem di hidroponik di sini tuh sistem hidroponik kayak gimana Pak? Kayak NFT kah atau apa gitu? Sistemnya mah waduh nanti tuh bapak itu bilang lupa saya. Kalau di Indonesia kayaknya sistem NFT Pak ya? Iya karena biasanya ada yang apa manjang ke sini kalau ini kan yang ditingkatin itu. Oh iya. Terus media tanam yang dipakai di pakcoynya itu apa Pak? Kayak pakai rokul kah atau apa? Pakai rokul itu busa stok kayak gitu busanya sama tali kain itu ada itu buat jalur akarnya yang udah dipotong gitu. Berarti kalau yang di sini pakainya sistem rokul sama yang kain kasa gitu ya? Iya benar. Kain panel ya? Iya kayaknya namanya kalau nggak tahu namanya mah. Kalau misalkan buat isi kandungan AB mixnya itu kira-kira idealnya itu gimana Pak kalau dipakai di sini? Kalau di sini kita racikan ya, kita kembangkan sendiri gitu. Kembangkan sendiri? Iya, jadi ABX-nya kita bikin sendiri, terus kita uji coba di tanaman punya sendiri. Kalau di tanaman punya sendiri bagus, baru kita keluarkan buat orang yang beli apa pemesanan udah ada, alhamdulillah. Tadi kan AB mixnya bikin sendiri Pak ya? Iya. Nah itu bahan bakunya dari mana gitu? Apakah beli juga? Beli kalau bahan bakunya, cuman kita racik campurannya apa kan kandungannya apa banyak kan beli. Okay. Ya, sebenarnya simpel sih yang udah jadi juga ada yang siap pakai, cuman kan kurang inilah kalau buat sendiri. Oh, jadi di online udah ada yang jadi tapi kalau di Iya. sini memilih untuk meraciknya lagi ya Pak? Iya, mulai sendiri gitu. Terus kita jual gitu. Okay. Karena hasilnya udah kelihatan mah. Gitu. Nah, kalau misalkan prosesnya sendiri yang di pakcoy di sini tuh prosesnya ada apa aja Pak? Kayak misalkan dari penyemaian sampai panen itu gimana ya? Paling pertama itu untuk penanaman pertama itu jangan langsung ditaruh di lubang situ, kita potong dulu terus taruh di bak atau apa gitu. Kita tanam di situ sampai tunggu tumbuh sekitar 2 hari 3 hari udah tumbuh, baru kita pindahin ke lubang yang di pipa
yang hidroponiknya. Ganti. Sekarang masuk ke bagian teknis, kendala teknisnya. Faktor apa sih Pak yang mempengaruhi budidaya pakcoy ini? Contohnya kayak misalkan udara ataupun pH sendiri. Kalau yang sistem pakai selang kayak gini paling kendala tuh macet biasanya, tahu mati lampu kan, itu udah termasuk bikin kendala kalau di hidroponik itu. Harus punya apa genset apa itu Ya. setrum cadangan. Jadi kalau udah mati lampu udah pada nggak jalan semua. Kalau di tanah kan mau hujan angin ya bodoh aja. Benar sih. Tapi kalau misalkan terkait pengukuran pH itu di sini pakai pengukuran pH nggak, Pak? Ada Ada. alat pH-nya, kita ukur dari tanaman seusia 10 hari 15 hari, kita cek ppm-nya berapa gitu, kita atur setiap pemupukan hidroponik ini. Idealnya berapa, Pak? Kalau di sini bisa di angka 100 sampai 600-an Itu lebih. ppm. Iya, kalau udah usia lanjut mungkin kan udah banyak akar atau masukan bijinya udah banyak, kita ppm-nya kasih naik. Kalau masih kecil mah ya standar paling di angka 100 atau 200. Nah, kalau misalkan kendalanya tersendiri, kalau di sini ada kendala khususnya nggak, Pak, kayak yang sering terjadi? Jarang sih ya, paling antara mati lampu doang itu. Mati Banyak lampu. kalau di hidroponik itu. Udah kalau udah mati lampu itu. Tapi itu udah ada solusi yang tersendiri nggak dari rumah tani ini? Belum ada ya? Iya. Jadi kalau mati lampu ya udah gitu. Iya. Kalau penyakit sendiri Pak di hidroponik ini yang paling sering menjangkit tanamannya apa Pak? Mungkin dari hama mah ada kayak ulat atau oteng-oteng apa itu ya, yang terbang warna merah tuh. Oh, Kalau nggak salah ya namanya oteng-oteng itu. kepik. Oteng-oteng apa itu. Nah itu cara mengatasi sendiri pakai insektisida atau apa Pak buat mengatasi? Kalau di sini tidak pakai pestisida ya, insektisida enggak. Dikarenakan kan banyak ini ikan apa, jadi kita alami aja gitu, netral. Cuman kita kontrol tiap hari kan. Kalau ada 1-2 mah dibersihin setiap hari kan, insya Allah bisa dijaga tanamannya. Yang penting merajin aja gitu. Insya Allah bisa. Tapi kalau dari sistem di sini tuh ada cara khasnya sendiri nggak, kayak misalkan kan yang pakai insektisida, kalau di sini pakai apa gitu yang bisa ngebedain gitu? Kalau di sini biasanya arit tuh, alat yang diikat-ikat di tiang-tiang sini nih. Biasanya ada. Cuman kebanyakan ditaruh di greenhouse sih. Ada tuh kelihatan di sini yang kuning-kuning di tiang apa bajaringan. Itu buat si apa serangga kecil-kecil kan suka nempel apa, jadi dia nempel di situ. Alat paling pakai itu. Kalau itu kan ringan, gak bermasalah sama ikan gitu. Kalau pakai insektisida kita semprot kan takut yang terbang jatuh ke kolam ya bangkrut lah. Ikan yang kena tumpang kan gitu. Ada nggak sih Pak cara menjaga kualitas air? Kan karena hidroponik ini lebih banyak untuk menggunakan air ya Pak. Iya. Nah caranya untuk menjaga kualitas air ini dan nutrisinya tetap stabil itu kayak gimana Pak? Ya intinya air itu jangan sampai kering. Kalau kekeringan itu ntar diisi nggak dikasih abemik kan, misalnya terlambat gitu, jadi kurang apa, tanamannya kurang bagus jadinya. Jadi cuma harus bareng kita air stabilin dulu setengah, kan tergantung ukuran masing-masing kan, ada yang banyak, ada yang pakai drum, ada yang pakai ember apa gitu. Kalau di sini kita pakai bak itu yang apa gede itu, jadi di situ kan ada ukuran berapa mili kan gitu. Kita mau ngasih abemik misalnya 1 liter, berapa nih takaran airnya nih sama kekuatan pohonnya kan, berapa banyaknya yang ditanam, harus rata itu semuanya. Tapi kalau misalkan untuk menjaga kualitasnya sendiri gimana? Ya kalau Kualitas untuk airnya. kualitas air mah kan kita kan ditutup rapat semua, itu nggak ada hawa yang keluar. Jadi kita cuman nambahin abemik lagi berapa hari sekali gitu. Itu volume hariannya ditambahin airnya berapa liter, Pak? Biasanya sih kalau tanamannya udah gede itu biasanya cepet agak habis. Kalau masih kecil mah udah ini
nggak Tergantung diganti-ganti gitu. masa penumbuhannya. Ya? Iya, kalau udah gede-gede aja. Biasanya usia 1 bulan cepet tuh. 2 minggu sekali bisa habis airnya. Oh, jadi diisinya itu 2 minggu sekali gitu, Iya. bukan per hari. Ini kita langsung masuk ke aspek ekonominya Pak ya. Menurut Bapak nih, biaya estimasinya itu berapa sih Pak buat bikin satu rumah hidroponik ini? Kalau untuk biayanya sih kurang tahu kayaknya. Kurang tahu ya. Soalnya malah notanya kan sama bapak. Iya sih. Pak. Cuma tapi kalau misalkan di rata-rata Pak berapa Pak? Tebak-tebakan aja, tembak-tembakan. Bingung lah nembaknya. Berapa ya? Ya tergantung sih mau berapa lobang kan kita kan. Misalnya dari 1.000 lobang kira-kira ngabisin berapa pipa gitu. Satu pipanya 100.000 kali habis 20 pipa aja kan udah 2 juta mungkin ya kan. Belum dari plastik Bajingan. putih kan, mesinnya atau bajeringannya gitu. Kalau Iya. ditembak 10 juta ada nggak Pak? Satu rumah Bisa sih kayaknya 10 juta 10 jutaan ya. ya mungkin. Nah kalau di sini tuh hasil panen hidroponiknya udah ada pasarnya belum Pak? Maksudnya udah ada yang beli di sini, restoran ataupun di sini? Biasanya ada yang datang ke sini terus ada yang mesen ini kan banyak. Kalau pemasaran tetapnya sih biasanya jual ke pasar-pasar sekitaran sini lah kayak Cirwas, Rau gitu. Kalau untuk restoran mungkin belum karena kan kebutuhan di sininya masih kurang. Ini juga baru mau kembangin lagi yang di belakang sama yang di depan sini yang lagi dibikin lagi. Jadi fokusin ke hidroponik dulu soalnya kan greenhouse sudah berapa tahun itu mau diganti dulu. Jadi kalau misalkan strategi pemasaran sendiri itu pakai online kah atau langsung gitu Pak? Ada toko Online online juga? ada bareng ini kan pemasarannya kan ikan, sayuran segar gitu ya, sayuran segar, terus utamanya sih ya golden melon ya ini. Jadi orang ketertarikannya banyak, enggak kita jual pakcoy satu gitu kan mungkin susah kan, harus ada yang buat ketertarikannya. Jadi orang beli melon misalkan beli ikan terus kan ngelihat kan di sini kan ada kan ya mungkin nggak semua orang yang datang ke sini pasti beli, cuman kan setidaknya ada lah 1-2 orang yang beli kan itu. Lama-lama suka lah jadilah langganan tetap gitu istilahnya. Kalau dari segi harga sendiri yang pakcoy ini lebih mahal apa dari pakcoy biasa atau gimana Pak? Kalau ini pakcoy untuk harga sih ya standar sih, kita ngikutin harga umumnya aja ya paling beda dikit gitu doang lah. Standar harga pakcoy hidroponik. Iya biasa berapa misalnya. Kalau di sini harga jualnya berapa Pak? 1 kilo. Kalau 1 kilo di sini ya bisa ke angka 20 kadang 20.000. tergantung. Untuk segi keuntungan sendiri dari pakcoy ini udah menurut Bapak untung atau enggak Pak? Ya kalau untuk untung apa belumnya mah bingung sih kan masalahnya udah dikumpulin ke saya semua gitu. Iya. Jadi yang banyak tangan-tangan yang lainnya gitu. Cuman ya kalau dihitung-hitung insya Allah lah udah dapat. Untungnya Pak ya. Dari segi penggunaan air sendiri ini tuh efisien nggak Pak penggunaan airnya? Ini lumayan efisien juga sih ya, untuk air mah itu. Nah, selanjutnya ini Pak terkait minatnya sendiri nih di pakcoy sini, di sini tuh pakcoynya banyak peminatnya nggak Pak? Kalau peminatnya sih alhamdulillah lumayan banyak sih. Banyak peminatnya. Biasanya kan ada orang pada yang beli tuh beli sama ininya sama rokul itu buat ditanam di komplek biasanya tuh. Jadi banyak alhamdulillah peminatnya. Kadang kita kan punya pesanan benih di Polda, kita jual benihnya itu Oh, yang, jual benihnya yang juga. syukuran kayak gitu kita jual di angka 2.000 sampai 3.000 per biji gitu. Per biji satu ini ya, satu lubang itu bukan satu pohon gitu. Mau ada 3 pohon 4 pohon kita jual di angka 2.000 sampai 3.000. Jadi dijual juga ininya. Iya karena ada pesanan dari Polda biasanya ngabarin terus. Ini Pak mungkin dari usaha tani hidroponik ini apakah bisa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Serang itu Pak?
nggak bisa sebenarnya mah, kan ya itu tadi gimana kita ngolahnya kan. Masalah kan kota Serang ini luas, kalau yang nanam cuman di sini ya kan nggak mungkin. Jadi kan kita usahakan kembangkan di wilayah Serangnya aja lah, gampang. Wilayah luar dimana kan ada cabang atau ada temen apa kan kita konsultasi aja gitu. Jadi perlu sinergitas antar Iya. masyarakat Kota Serang juga Pak ya. Heeh. Kita sendiri. Berarti untuk produksinya udah keluar provinsi Banten atau masih lingkup Banten aja Pak? Masih di Banten sih kalau. Ya, nggak tahu ya kalau bosnya, mungkin dia banyak koneksinya biasanya. Ada sih kalau nggak salah di Tangerang apa di mana tuh dia, kalau nggak salah mah. Hanya kalau yang bikin tetap kan di sini karena dia rumahnya langsung di sini. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak, buat kedepannya harapannya inovasi apa yang bisa diwujudkan dari hidroponik yang ada di sini Pak? Apakah punya greenhouse sendiri kah atau diperbesar masanya kah? Gimana? Ya, paling untuk kedepannya mah nambah lahan lagi lah. Banyak udah sini lah. Ya ini kan udah ini apa, udah agak lama ya, udah jalan berapa tahun ini, 5 tahun 4 tahun lah kurang lebih. Berarti kalau misalkan hidroponik ini pure mandiri Pak ya, bukan ada bantuan dari pemerintah gitu ya? Kalau untuk sistem kayak gitu ya ini yang nggak tahu ya kayaknya, yang bersangkutan dengan keuangan aja nggak ini sayanya itu tentang ini. Ya masalahnya beda kan saya juga. Kalau dari segi tanaman ya saya megang tanaman, ikan, greenhouse. Ini Pak, terakhir Pak, pesan buat ini Pak, pesan atau motivasi buat mahasiswa atau masyarakat di Kota Serang yang mau mulai hidroponik Pak, ada nggak Pak? Ya kalau mau hobi nanam ya jangan banyak-banyak dulu lah, kita uji coba di hidroponik berapa gitu, misalnya 10 sampai 100 lubang gitu dulu kan, 100 ini pohon. Kalau berhasil jangan ini apa, jangan nambah banyak lagi, kita usahakan ketetapan itu dulu biar 1 kali 3 kali gitu supaya berhasil kan, itu udah lolos tuh, bisa kita tambah lagi insya Allah gitu. Jadi jangan inilah apa, jangan ragu-ragu untuk nanam, coba terus, gagal jangan takut, tanam lagi gitu. Insya Allah suatu saat juga pasti nemu lah kan gitu. Ini keren, siap. Oke Pak, mungkin kita wawancaranya segitu aja Pak. Terima kasih Pak atas waktunya.